Saya ulangi, posisi vertikal, tekan tombol F2 pada antarmuka untuk memilih menu pergerakan gelombang. Gunakan tombol panah arah atas untuk memindahkan posisi gelombang ke atas dan tombol panah ke bawah untuk memindahkan gelombang ke posisi bawah. Jadi ketika ditekan F2 maka kalian akan menjadi menu move. Nah, menu move ini bisa kalian gunakan untuk menaikkan gambar gelombang ya, atau menurunkan gambar gelombang. Nah, untuk menurunkan gambar gelombangnya kalian bisa gunakan tombol panah atas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sistem horizontal. Tadi kan sistem vertikal, sekarang ke sistem horizontalnya. Seperti biasa, tekan F1 untuk menuju menu tegangan atau waktu pole per time. Nah, skala horizontal gunakan tombol arah kanan dan kiri. Jika vertikal tadi kan atas bawah, sekarang kanan kiri. Untuk mengubah skala horizontal atau basis waktu, saat mengubah skala horizontal, bentuk gelombang akan memperbesar atau memperkecil tampilan relatif pada bagian tengah layar. Tombol kanan arah kanan mengurangi basis waktu, sedangkan tombol arah kiri menambah basis waktu. Intinya saat kalian di mode ini ya, pole per time ya, tombol kanan itu berfungsi untuk menambah waktu, sedangkan kiri untuk kebalik ya, tombol kanan itu untuk mengurangi waktu, tombol kiri untuk menambah waktu. Nah, ini adalah ukurannya ya, time per div-nya ya. Nah, ketika kalian ubah-ubah tombol, ketika kalian tekan-tekan tombol panah ini atau ininya akan berubah, time per div-nya akan berubah, sehingga gambarnya juga akan berubah. Nah, itu kalian sesuaikan sampai gambarnya terlihat enak untuk dipandang. Kalian bisa sesuaikan sendiri jika kalian ingin menyesuaikan secara manual. Nah, sekarang sistem horizontal lanjutannya ya. Posisi horizontal. Pilih menu, pindahkan bentuk gelombang. Pilih menu, kemudian pindahkan gelombang. Gunakan tombol arah kanan kiri untuk memindahkan posisi bentuk gelombang kanan kiri. Tekan tombol lama menu untuk mengembalikan kursor ke posisi horizontal tengah. Nah, jadi maksudnya ini ya, ini pilih F2 harusnya. Pilih F2 ya. Untuk menggerakkan ini kan kalian harus berada di mode move. Menggerakkan ini secara horizontal ya. Menggerakkan gelombang secara horizontal. Kalian harus menekan F2 sehingga berada di move. Nah, untuk menggerakkannya kalian bisa tekan ini atau ini sehingga akan bergerak kiri ke kanan, kiri atau kanan. Nah, untuk mengembalikan ke posisi tengah kalian bisa tekan menu agak lama, kemudian kursor akan mengembalikan otomatis secara ke posisi tengah ya. Nah, sekarang tetap di sistem horizontal tapi mode gulir. Mode gulir itu seperti mode continue ya. Jadi mode gulir itu mode yang akan menampilkan gambar secara terus menerus, artinya gelombang ini akan berjalan. Nah,
ketika basis waktu horizontal diatur ke 200 milisecond per div, osiloskop secara otomatis akan memasuki mode gulir. Dalam mode gulir, pengaturan pemicu dan posisi horizontal tidak dikontrol. Dalam mode gulir, pengaturan pemicu dan posisi horizontal tidak dikontrol. Bentuk gelombang bergulir dari kiri ke kanan. Mode gulir cocok untuk kecepatan rendah dan memungkinkan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan bentuk gelombang sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Nah, ini untuk mode gulir itu cocok untuk pengukuran kecepatan rendah ya. Misalkan untuk mengukur respon dari suatu controller. Nah, itu kan biasanya tidak terlalu cepat ya frekuensinya. Jadi ini cocok untuk berada di mode gulirnya. Kalau di respon kan biasanya dalam orde detik ya, atau mili detik ya. Jadi ini kalian bisa gunakan mode gulir ini. Sekarang kita akan menuju ke sistem trigger. Buat kalian yang belum memahami apa itu trigger itu untuk menahan gelombang agar tidak berjalan. Kalau normalnya tidak di-trigger, ini kan akan berjalan dari kiri ke kanan atau bergulir dari kiri ke kanan. Nah, untuk menahan supaya itu kita harus men-trigger gelombang sehingga tetap di posisi seperti ini. Dalam pengukuran osiloskop, seringkali kita perlu mengamati dan menganalisis bentuk gelombang yang menunjukkan perbedaan kontinu atau sesaat. Kontinu itu bergulir dan sesaat itu diam seperti ini. Ini dapat dicapai dengan mengkonfigurasi sistem pemicu. Ketika sinyal yang diperoleh memenuhi kondisi yang ditetapkan, sistem akan secara otomatis menangkap dan menampilkan bentuk gelombang saat ini di layar. Nah, jadi sistem akan otomatis menangkap dan menampilkan gelombang yang di-trigger saat ini di layar. Itu adalah pengenalan menu trigger ya. Nah, untuk trigger sendiri dibagi menjadi dua ya, ada trigger kursor atau pemicu kursor, ada juga trigger mode. Nah, untuk trigger kursor gunakan F3 untuk antarmuka utama untuk memilih menu kursor pemicu. Gunakan tombol arah kiri dan kanan untuk menyesuaikan posisi kursor pemicu horizontal dan tombol arah atas atau bawah untuk menyesuaikan posisi kursor pemicu vertikal selama penyesuaian. Nilai level sudut kanan atau kanan atas layar akan berubah sesuai dengan itu. Nilai level posisi dirujuk ke posisi dasar horizontal. Nah, jadi jika kalian tekan F3, intinya ya, jadi jika kalian tekan F3, kalian akan berada di menu trigger. Nah, kalian bisa menggunakan tombol panah atas untuk menggerakkan kursor ini. Nah, ini kan saya menjelaskan kursor ya, ini ada kursor kan, panah kanan atas untuk menggerakkan kursor. Nah, ketika kursor ini berada di tengah-tengah gelombang, maka gelombang akan berhenti. Jika kursor ini melewati gelombang, maka gelombang akan berjalan, jadi tidak ter-trigger. Kalian bisa selain itu juga bisa menggerakkan kursor trigger yang horizontal ya. Untuk yang horizontal kalian bisa gerakkan kanan dan kiri. Oke, itu adalah kursornya. Sekarang kita akan lanjut ke modenya. Mode pemicu atau mode trigger ya. Pada menu kedua tekan L1.
Jadi kalian harus menekan menu dulu sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian kalian tekan F1 untuk memilih mode pemicu. Kalian tekan menu dulu, lalu tekan tombol arah kanan kedua sehingga tampilannya akan berada di mode ini ya, ada trigger mode. Ini keliru ya. Nah, kita harus menekan menu, saya ulangi lagi dari awal ya. Kita harus menekan menu sehingga menunya akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik panah sehingga akan berubah menjadi ada tampilan trigger dan trigger mode yang auto seperti ini ya, ketika ditekan panah tadi. Nah, terus kita harus menekan F1 untuk mengubah modenya menjadi auto, menjadi normal, atau juga menjadi tunggal atau single. Nah, saya jelaskan ya, ketika berada di otomatis, pemicu akan terus-menerus menyegarkan rekaman bentuk gelombang secara real time tanpa henti. Artinya, jika trigger ini di sini, kemudian gelombangnya hilang, maka gambar ini juga akan hilang. Itu jika di mode otomatis. Nah, kemudian di mode trigger normal, jika triggernya di sini kemudian gambar gelombangnya hilang atau kalian cabut probe-nya, gambar tidak akan hilang sebelum kalian mengubah ini kursornya. Itu yang membedakan normal dengan auto. Nah, untuk yang tunggal ketika sinyalnya hilang, maka itu gambar tidak akan hilang. Kalian ubah-ubah probe-nya, maka kalian ubah-ubah kursornya juga gambar tidak akan hilang. Nah, untuk menghilangnya kalian harus tekan tombol stop agar menghentikan akuisisi dan menahan sinyal. Dan untuk membatalkannya kalian bisa tekan tombol stop lagi ya. Intinya untuk agar ke mode gulir dan mode sesaat, kalian bisa gunakan tombol stop dan stop lagi untuk di mode tunggal ya. Nah, sekarang di trigger pemicu. Nah, ini trigger pemicunya, tepi pemicunya. Ini ada rising dan falling. Untuk menekannya kalian bisa tekan F2. Ini ya, rising dan falling. Berarti kalian bisa menekan F2. Tuh, tepi naik ya, seperti itu. Kalian bisa baca sendiri ya. Saya akan lanjut lagi ke sumber. Nah, ini sumbernya ya, kalian bisa pilih di channel 1 atau channel 2 untuk sumber triggernya. Ketika sumber trigger 1 tertrigger, ini kan misalkan kuning ini 1 ya, ketika ini di trigger maka yang biru otomatis akan berhenti juga karena sumber triggernya di channel 1. Jika kalian men-triggernya di F2 maka gelombang tidak akan berhenti, begitupun juga dengan yang ini karena sumber triggernya kalian di C1. Untuk mengubahnya menjadi C2 kalian bisa tekan F3. Oke, saya lanjut ya.